Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Hari ini kita masuk minggu kedua di bulan Mei. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah hampir 2 bulan kita ibadah live streaming. Tapi jangan khawatir, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Amin. Saudara, minggu ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum memulai ibadah, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua yang ada di rumah, kita ambil bagian. Mari kita berdoa dulu. Kita mohon ampun kepada Dia. Bapa, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Bila pada ibadah pagi hari ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami. Karena hanya Engkaulah yang mampu menyucikan kami. Bapa, ampuni segala kesalahan kami. Biarlah puji-pujian pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau baik Bapa. Engkau sangat baik. Amin. Mari saudara, kita angkat satu pujian, karyanya yang begitu besar dalam hidup kita. Kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara angkat kembali pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Ya Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi saudara, karyamu besar Tuhan. Ya Tuhan, bernyanyi saudara di dalam hatimu. Engkau baik Tuhan. Engkaulah satu-satunya harta kami. Angkat pujian ini saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan bagi Dia. Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami naikkan pujian, Kau Allah yang hebat. Oh, hebat Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Kau besar Yesus, selama-lamanya besar. Puji Dia saudara. Terus rasakan hadiratnya. Rasakan Ia ada di sampingmu. Rasakan kini Ia ada di sebelahmu. Jika engkau tak bisa bernyanyi, tutup kedua matamu. Cukup katakan, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya yang terbesar dalam hidup kami Yesus. Katakan terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Jika 2000 tahun yang lalu Engkau boleh ada atas di kayu salib untuk menghapus segala kutuk sakit penyakit. Kami percaya Yesus, segala bencana, segala COVID yang ada saat ini, Engkau sudah patahkan semua di atas kayu salib-Mu. Terima kasih Yesus. Terus sembah Dia saudara. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur Yesus. Kami mau bernyanyi, bermazmur yang termanis bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Katakan saudara, ya Tuhanku, aku mau bernyanyi bagi-Mu.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin Tuhan. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan lagi saudara, inilah yang ku renungkan. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka, kami
tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami semua mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami tak mampu Tuhan. Tanda kami menyerah Tuhan. Karena kami tahu ketika kami angkat tangan, Engkau yang turun tangan atas segala permasalahan kami. Tuhan Yesus, biarlah pujian ini Tuhan, biarlah penyembahan ini Tuhan, manis Engkau dengar. Biarlah Engkau di tahtamu di surga sana Tuhan. Engkau boleh tersenyum melihat anak-anakmu yang hari ini mengikuti ibadah Tuhan. Kami percaya Yesus, tak ada satu pun yang terlewat dari Engkau. Tak ada satu pun yang terlewat untuk Engkau berkati, untuk Engkau jamah mereka satu demi satu. Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran daripada Engkau, didik kami, latih kami Tuhan, agar hati kami, pendengaran kami, boleh mendengarkan firman yang daripada Engkau. Firman itu boleh berrema di dalam hati kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, orang melihat kami menjadi pribadi yang berbeda, karena ada Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap anak-anakmu mendengarkan firman daripada Engkau. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang boleh ada dan tinggal di dalam hidup kami. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur hari ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Yesus, kuduskan kami karena firman-Mu adalah kudus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat yang mendengarkan dengan urapan yang baru dari sorga. Roh Kudus mengurapi kami dengan pengurapan yang dahsyat, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan dapat kami terima, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, shalom, puji Tuhan. Baik, hari ini kita mau buka firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Pak, di saat-saat ini banyak kita memiliki kekhawatiran, kecemasan karena menghadapi bencana corona yang cukup panjang. 1 bulan lebih kita stay at home, kita mengalami banyak hal. Ada yang di PHK, kehilangan pekerjaan, anak-anak harus belajar di rumah, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini, saudara? Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ambruk, saudara, pabrik-pabrik tutup, karyawan ribuan di PHK. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah seperti ini? Nah, diperlukan pada hari ini kita mendengar firman Tuhan, supaya kita bisa berkemenangan dalam menghadapi bahkan melewati masalah, ujian, pencobaan di hari-hari ini, saudara. Ya, dan saya berikan tema hari ini adalah mental pemenang. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Paulus menuliskan dengan jelas bahwa sebagai orang-orang percaya, ya Saudara, kita siap diperhadapkan dengan yang namanya penindasan, siap menghadapi kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti terus hidup kita nyaman-nyaman saja. Kita ada di zona nyaman, enggak Saudara. Ya, memang di hadapan kita ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak pencobaan Saudara yang harus kita lalui. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melalui itu dengan kekuatan kita. Banyak orang-orang Kristen yang tidak hidup di dalam Kristus, ya, mereka percaya Yesus tapi hidup di luar Kristus, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan, ke gereja pun on off, kalau sempat dia datang, kalau nggak datang Saudara. Sehingga akhirnya apa? Mereka memiliki mental yang lemah. Ya, banyak orang-orang percaya pun memiliki mental yang lemah, sehingga pada waktu mereka menghadapi ujian, pencobaan Saudara, anak-anak muda ketika diputus pacar malah gantung diri, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang yang begitu di PHK minum racun, gak kuat lagi menghadapi masalah itu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada lagi mungkin yang menghadapi masalah keluarga, terjun dari Monas. Haleluya. Ya, jadi banyak sekali orang memiliki mental yang sangat lemah, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, ujian, pencobaan, mereka cepat menyerah. Mereka cepat putus asa Saudara. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau kita diperhadapkan dengan masalah-masalah itu, apakah kita memiliki mental yang lemah seperti mereka, atau kita bisa lebih kuat dari mereka dalam menghadapi ujian masalah seperti ini, saudara yang terkasih? Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, perlu sekali kita belajar bagaimana kita bisa memiliki mental pemenang. Karena memang kita sudah dituliskan, ya, di dalam firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita murid-murid Tuhan Yesus, kita lahir dari Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara, Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Firman Tuhan sudah mencatat demikian, saudara. Ya, kita adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Karena itu, saudara, kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak Kristus, adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, maka kita harus punya mental pemenang. Mental pemenang itu nggak mudah menyerah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya agak menyukai pertandingan tinju, saya agak menyukai pertandingan itu. Dan beberapa kali saya melihat, saudara, ya, orang-orang yang punya mental pemenang itu luar biasa. Saya melihat di ronde kedua, ronde ketiga, dia sudah sempat jatuh, hampir KO, saudara. Dipukul dagunya, dia langsung jatuh. Tapi kemudian dengan sekuat tenaga dia bangkit lagi, saudara. Dia bangkit, dia mulai menyerang, dia bertahan dan menyerang, saudara. Dan endingnya begini, saudara, di ronde ke-10 ternyata dia yang menang. Ya, padahal di ronde kedua, ketiga dia sudah sempat jatuh, hampir KO, saudara. Ya, dipukul langsung blek jatuh. Tapi dengan susah payah dia bangkit, saudara. Dan dia berjuang sampai ronde ke-10, dia jadi pemenang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki mental pemenang, kita nggak akan mudah untuk menyerah menghadapi segala tantangan, ujian apapun, badai yang menerpa kehidupan kita. Mungkin kita seperti sudah terjatuh seperti petinju itu, saudara. Nah, kalau kita tidak memiliki mental pemenang, ya udahlah, emang gue nggak kuat menghadapi dia. Udah gue nyerah kalah aja deh, daripada gue tambah babak belur, gue hancur. Mendingan udahlah gue kalah sekalian deh, gue nggak bangun. Saudara, kalau kita memiliki sikap seperti itu, saudara bukan memiliki mental pemenang, tapi mental pecundang. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari kita bersama-sama, kita mau belajar firman Tuhan, kita harus mengimani bahwa kita orang-orang yang lahir dari Allah, saudara. Kita anak-anak Allah, kita adalah lebih dari pemenang. Ya, sudah sangat jelas dikatakan demikian. Sehingga pada waktu kita mengalami penindasan, kesesakan, aniaya, saudara. Beberapa tahun lalu, saudara-saudara seiman kita di Syria, di Irak, mereka mengalami aniaya. Ya, ada yang ditembak saudara kepalanya, ada yang dipenggal kepalanya karena nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi mereka tetap percaya kepada Yesus. Mereka lebih rela dipenggal kepalanya daripada menyangkal Yesus. Ini mental pemenang yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah seringkali kita anak-anak Tuhan di dalam mengalami masa-masa kesesakan, di PHK, nggak punya duit, akhirnya kita mencuri. Akhirnya saudara melakukan tindakan kejahatan. Akhirnya kita menipu ke kanan ke kiri, saudara. Ya, ada juga anak-anak Tuhan yang suka nipu kerjaannya, nipu sana, nipu sini, saudara. Ya, sehingga banyak orang-orang dirugikan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini nggak benar, saudara. Kita harus memiliki mental pemenang. Apapun yang kita hadapi, kita bersandar kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kesesakan apapun jangan membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa, saudara. Melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Saya percaya orang-orang yang memiliki mental pemenang, dia akan mampu menghadapi masalah, melewatinya, dan menang. Sekali lagi saudara, saya mau nyatakan biar ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Setiap kita yang memiliki mental pemenang, dia pasti akan mampu menghadapi masalah, melewati masalah itu, dan menang. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir tentang apapun juga kalau kita hidup melekat kepada Yesus, saudara. Karena ada campur tangan Tuhan ketika kita menghadapi masalah itu. Dan Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kami merintis pelayanan GBI Rumah Doa dan Pemulihan ini tidak mudah, saudara. Ya, saya hanya pada waktu itu tahun 2012 saya hanya miliki motor yang tahun 2000 Honda Bebek, saudara. Gimana saya mau melayani? Sementara waktu itu ada 2 oma, 1 opa yang ikut saya dalam pelayanan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tapi dengan iman saya berkata, Tuhan aku percaya Engkau akan menyediakan apa yang kuperlukan. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada sahabat saya yang memberikan pinjaman mobil kepada saya, sehingga pada waktu itu saya bisa pakai mobil saya melayani orang-orang sakit, melayani orang-orang yang dalam kesusahan, yang ada dalam masalah. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, Tuhan menyediakan. Ya, pada waktu saya dikasih pinjam mobil ini, sempat mikir, bagaimana isi bensinnya? Ya, karena saya baru merintis pelayanan, baru ada 7 orang yang saya layani, saudara. Orang-orang yang sederhana semua, tukang tambal ban, kemudian ada tukang sayur yang jualan keliling sayur kangkung, saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tapi ketika saya menghadapi masalah itu, saya bisa melewatinya bersama Tuhan dan menang. Saya berkata gini, Tuhan kalau Engkau sudah siapkan mobilnya, Engkau pasti siapkan bensinnya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan kami tidak menyerah, kami terus lakukan pelayanan itu. Puji nama Tuhan, hari demi hari Tuhan menyatakan pertolongannya. Hari demi hari Tuhan menyatakan mujizatnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tidak mudah, saudara. Dalam perintisan ini, mohon maaf, bukan soal bicara uang, enggak. Ketika kami mulai, kami juga mengajar mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan untuk saya cari duit, enggak, saudara. Ya, ketika dikumpulkan kolekte hanya 20.000 dalam 1 kali ibadah, saudara. Ya, nah 4 kali ibadah 4 minggu dalam 1 bulan, ya 80.000. Secara logika akal manusia, bagaimana mungkin Filipus Joko bisa menghidupi 3 anaknya, saudara? 1 istri 3 anak. Dengan saya ada 5 mulut. Tapi Yesus luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya enggak gentar menghadapi tantangan itu, ya. Walaupun kolekte 20.000 enggak apa-apa, saya tetap setia melayani, saya tetap taat melayani. Tuhan, saya melayani jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, pas butuh, pas ada. Pas butuh mau isi bensin, pas ada, Tuhan siapkan berkat.
Pas butuh mau beli beras, pas ada Tuhan kasih berkat buat beli beras, saudara. Amin. Yesus kita dahsyat, saudara. Jadi kalau kita memiliki mental pemenang, Bapak Ibu Saudara, maka kita mampu menghadapi masalah itu, kita mampu melewatinya, dan kita menang. Amin. Haleluya. Kita mampu menghadapinya, kita mampu melewatinya, dan menang. Inilah, saudara, kita harus memiliki mental pemenang yang luar biasa dalam hidup kita. Why? Karena memang ada Roh Yesus dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau Roh Yesus ada di dalam kita, maka tidak ada dapat yang mengalahkan kita. Karena Roh Yesus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Baik penguasa di udara, di bumi, di bawah bumi, tidak bisa menandingi Roh Yesus yang ada di dalam kita, saudara. Kita harus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya dalam menghadapi masalah apapun, ya. Dalam menghadapi bencana corona ini, kita mampu menghadapinya bersama Yesus. Kita mampu melewatinya bersama Yesus. Bahkan kita menang lebih dari pemenang. Jangan putus asa. Engkau yang mungkin termasuk korban PHK hari ini, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan sanggup memberkati engkau dengan caranya yang ajaib. Tuhan mampu membuka jalan buat engkau berusaha, buat engkau berdagang, atau Tuhan memberikan pekerjaan baru kepadamu, dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, saudara. Karena kekhawatiranmu gak akan menambah sehasta dari apa yang kamu puja, tidak ada, saudara. Kekhawatiran, kecemasan gak berguna dalam hidupmu, malah engkau bertambah susah. Andalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan tetap percaya engkau mampu menghadapi dampak dari bencana corona ini. Engkau mampu menghadapi PHK ini, saudara. Engkau mampu menghadapi ketika engkau mengalami sesuatu dalam kehidupanmu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan menyerah, ya. Ya, ada hamba-hamba Tuhan mungkin tidak dapat jadwal khotbah lagi. Enggak usah menyerah, saudara. Puji nama Tuhan. Saya malah bersyukur dengan adanya stay at home ini. Saya banyak merenungkan firman Tuhan, dan saya juga bisa berbagi lewat media sosial, saudara. Ya, sudah hari ini 39 hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melakukan doa setiap hari, berdoa dan berjaga-jaga. Saya berdoa, berjaga-jaga, saya mengajak semua anak-anak Tuhan melalui media sosial, live streaming di Facebook saya, saudara. Philips Joko, saudara. Dan banyak yang mengikuti, semakin hari semakin bertambah. Ya, bahkan yang mendengarkan sharing yang saya sampaikan, yang bisa berdoa, berjaga-jaga bersama saya, bahkan itu puluhan orang, saudara. Banyak banget, ratusan orang bisa mengikuti itu. Amin, haleluya. Kita melakukan pelayanan tanpa batas. Ya, kita menembus tembok-tembok gereja. Bapak Ibu Yuto, saudara yang terkasih, di dalam segala rencana Tuhan, di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan punya rencana bagi kita semua. Mari kita tetap kuat, saudara, di dalam menghadapi masalah akhir-akhir ini, ya. Di dalam menghadapi dampak-dampak yang terjadi akibat corona, kita harus tetap kuat. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita bisa melewatinya bersama Tuhan dan menang. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari terakhir ini. Ada yang karena mungkin terpuruknya ekonomi, akhirnya rumah tangga jadi ribut setiap hari, saudara. Jangan, Bapak Ibu Saudara, ya. Semakin kau ribut, berkat semakin jauh daripadamu. Semakin kau hidup berdamai, rukun suami istri, rukun dengan anak-anak, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang perintahkan berkat datang ke dalam rumahmu, saudara. Memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau. Jangan panik, jangan kemudian cepat emosi, akhirnya terjadi konflik di tengah-tengah keluarga karena masalah uang, masalah tidak punya hepeng karena dipecat, mungkin di PHK dari pekerjaan. Masih ada Yesus, haleluya. Saudara miliki Yesus, maka saudara miliki segalanya. Saudara miliki segalanya, belum tentu saudara memiliki Yesus. Saudara tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, katakan dengan iman bersama saya, saudara, ya, saya pasti mampu menghadapi dan melewati semua ini dan menang. Amin, haleluya. Mari sama-sama katakan dengan iman, saya pasti mampu menghadapi masalah ini. Saya pasti dapat melewati masalah ini dan menang. Amin, haleluya.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu, biarlah pada kesempatan ini juga ini waktunya di mana kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jemaat Tuhan seperti biasa GBIRDP mengadakan sakramen perjamuan kudus di hari Minggu kedua, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama yang di rumah jemaat GBIRDP persiapkan roti dan anggurmu, ya. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, pejamkan matamu, mari bereskan hati kita untuk kita persiapkan hati kita, diri kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kalau ada mungkin masih kepahitan, kekecewaan, kemarahan terhadap seseorang, mari minta Tuhan kuduskan hatimu, Tuhan bersihkan hatimu dan nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau mengampuni orang itu. Aku mau memberkati orang-orang yang menganiaya aku, yang sudah mengecewakan aku. Tuhan Yesus, kuduskanlah tubuh, jiwa, rohku, hati, pikiranku dalam nama Yesus, agar aku layak menerima tubuh dan darah Kristus. Makasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap roti, setiap anggur yang akan kami makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kau mengubahkan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allahku yang luar biasa. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kananmu. Haleluya. Angkat roti di tangan kananmu, saudara. Di dalam roti perjamuan yang saya pegang ada ayat Amsal 2 ayat 6. Ya, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita angkat mari tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan saya akan bacakan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan tubuhmu yang terpecah-pecah bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil cawan anggurmu yang adalah darah Kristus. Kita mau angkat tinggi, jauh melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur buat pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kami Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu adalah benar-benar makanan, dan darahmu adalah benar-benar minuman. Biarlah Engkau menyatu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Sampai hari ini kita boleh
bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan di akhir ibadah ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan informasi, saudara bisa lihat di layar saudara ya, untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga jemaat Tuhan, jemaat GBRDP yang rindu memberikan persembahan di minggu ini. Saudara bisa mencatat nomor-nomor rekening yang tertera di layar saudara ya, atas nama GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Ada nomor rekening yang dipergunakan untuk rumah Tuhan, sewa gedung, ada yang dipergunakan buat kas umum, operasional gereja, ada juga untuk pelayanan diakonia, ya, pelayanan sosial kepada jemaat dan kepada masyarakat. Kami melayani di penjara-penjara, saudara. Kami melayani di anak-anak jalanan, kami melayani di panti jompo, panti asuhan, semua memerlukan dana, dan lewat dana sosial itu kami bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Demikian jemaat yang mau mempersembahkan, mau mengembalikan persepuluhan, saudara juga bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar saudara. Biarlah apa yang saudara tabur dengan sukacita dan ketulusan hati tanpa paksaan, Tuhan memberkati saudara berkelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala untuk mengakhiri ibadah live streaming GBI RDP pada minggu ini. Mari semua kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, bersyukur buat hari ini, biarlah berkat ibadah yang kami terima Tuhan mendatangkan segala hal-hal yang baik buat kami. Engkau memberkati tubuh jiwa roh kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami, Engkau memuaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu sempurna atas semua kami yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini ya Bapa. Dan Roh Kudus terus menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau yang akan membuat setiap pekerjaan tangan kami berhasil. Kemanapun kami melangkah, kami akan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, masyarakat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Engkau juga membersihkan seluruh wilayah ini dari virus COVID-19 Tuhan, demi nama Yesus. Virus-virus yang berterbangan di udara, virus-virus yang ada di bumi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami binasakan di dalam nama Yesus, dan oleh kuasa darah Yesus semua virus COVID-19 dihancurkan, dibinasakan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, kami percaya Indonesia akan bebas dari corona dalam nama Yesus. Semua pasien yang ada di rumah sakit, yang ada di ruang-ruang karantina, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Engkau yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Allahku yang luar biasa. Tuhan akan pertemukan kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya untuk kami senantiasa memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Mari Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan tumpangkanlah tangan-Mu atas kami semua. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Bapa di sorga dan harapkan berkat hanya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan yang dahsyat dari Roh Kudus turun menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan dan bersyukur semua berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, tetap on fire. Anda lebih dari pemenang. Shalom.